Berlalu membuat keharmonisan rumah tangga Aksa dan Yara semakin bertambah. Hingga kini keberangkatan honeymoon sudah dinantikan keduanya, sungguh Yara sudah tidak sabar lagi. Semua kepergian kali ini sudah diurus dengan baik oleh Aksa dan Arzan. Yara mengambil keputusan untuk menghabiskan masa honeymoon di Pulau Maldives Maladewa yang terletak di sebelah selatan barat daya India. Sekitar 700 km sebelah barat dari Sri Lanka, memerlukan perjalanan selama 11 jam dari Indonesia. Sungguh bahagia Yara hari ini, dengan mudahnya Aksa menyetujui semua permintaan sesuai dengan janji yang dikatakan pria itu. Yara memasukkan berbagai lingerie yang sengaja ia beli. Bakal begituan terus nih, Yara tersenyum bahagia menatap dirinya dari pantulan cermin. Pintu kamar terbuka, terlihat Aksa yang muncul di sana. Sudah beres, sayang? Tanya Aksa sembari memberikan segelas minum kepada Yara. Dengan senang hati Yara menerima segelas minuman itu. Sudah, semuanya sudah beres. Jawab Yara dengan tangan menunjuk pada dua koper besar. Sontak Aksa langsung sakit kepala, begitu banyak barang yang akan dibawa sang istri. Kenapa banyak banget barang yang kau bawa, sayang? Tanya Aksa dengan ekspresi wajah yang kelihatan lelah. Sementara sang pelaku hanya terkekeh saja, seperti tidak merasa bersalah. Semua penting, aku tidak bisa memilih di antara yang penting itu. Jadi, aku bawa deh semua yang menurutku penting. Jelas Yara yang langsung memeluk sang suami erat. Aksa membalas pelukan sang istri, ia melihat malam yang sangat sepi. Besok pagi mereka akan berangkat, semua persiapan juga sudah beres. Tak lama Aksa melera pelukan itu, ia menatap wajah cantik Yara yang sedari tadi terus tersenyum. Kenapa belum tidur, Hem? Tanyanya, tangan Aksa mengelus kedua pipi Yara yang semakin hari semakin terlihat bulat. Aku tidak bisa tidur karena terlalu bahagia dengan kepergian kita kali ini, Kak. Aku bahagia sekali, rasanya sudah tidak sabar untuk besok. Jawaban Yara sungguh terlihat bahagia membuat Aksa senang akan itu. Besok kita akan melakukan perjalanan jauh, ini pertama kali untukmu melakukan perjalanan udara. Kemungkinan mabuk perjalanan, jadi istirahatlah sekarang. Nasihat Aksa diangguki oleh Yara. Dengan menarik tangan sang suami Yara mengajak Aksa untuk berbaring bersama. Dengan posisi Aksa yang duduk bersandar pada kepala ranjang. Dan Yara yang tidur dengan pangkuan Aksa sebagai bantalannya. Mata Yara mendongak menatap Aksa yang tersenyum manis kepadanya. Kakak bahagia tidak? Tanya Yara kala Aksa mengelus pucuk kepalanya. Dengan cepat Aksa mengangguk. Tentu saja ia bahagia jika Yara bahagia. Kalau aku sudah tidak sabar dengan adegan yang terjadi di sana nanti, seharian, maksudnya setiap jam kau tidak akan sempat berganti. Sontak Yara langsung terbangun dari tidurnya, ia menjauh dari sang suami yang terlihat biasa saja setelah mengatakan hal seperti itu. Ada apa? Aksa bertanya seolah-olah tidak tahu. Kakak mesum banget. Kala Yara benar-benar membuat benteng dengan tumpukan bantal. Ingat, awas aja kalau melewati batas, aku akan. Yara terdiam karena bingung harus mengancam Aksa bagaimana. Akan apa? Aksa malah menantang. Jangankan benteng bantal ini, sayang, tangan Aksa melempar bantal itu ke lantai, menarik tangan Yara agar lebih dekat dengannya. Benteng batu juga bakal aku tembus, jangan pernah berpikir bisa jauh dariku. Sambungnya. Di balik pelukan Aksa, Yara tersenyum manis. Ia menikmati setiap kasih sayang sangat suami malam ini, bagaimanapun Aksa, Yara telah jatuh hati sejatuh-jatuhnya terhadap pria itu. Kini Aksa dan Yara sudah berada di dalam pesawat, menempuh perjalanan yang cukup lama. Untungnya Yara tidak mabuk perjalanan, ia terus tertidur di dalam perjalanan yang cukup panjang itu. Yara terbangun dari tidurnya kala Aksa terus menghujami wajahnya dengan ciuman yang bertubi-tubi. Tangan Yara mendarat pada bibir Aksa,
ia tidak tahu kenapa sang suami selalu saja membangunkan dengan cara seperti ini. Apa tidak ada cara lain untuk membangunkanku, Kak? Tanya Yara dengan suara khas bangun tidur. Ada, siram air. Mau, sayang. Sontak Yara langsung memukul kuat dada Aksa yang selalu saja bicara sesukanya. Bukannya merasakan sakit, Aksa malah tertawa kencang. Ayo turun, kita sudah sampai, kata Aksa, sungguh senang Yara mendengarnya. Ia langsung menarik tangan Aksa untuk segera bangkit, Yara ingin merasakan udara negara asing ini. Kala Aksa membawa Yara untuk menuju mobil yang mana akan mengantar mereka menuju villa. Tanpa sengaja Yara seperti melihat sosok yang sangat ia kenali, dan ya, sosok itu adalah Lofi. Kak Lofi, Yara memanggil membuat Aksa terkejut tentunya. Sang pemilik nama berbalik badan, ia langsung terkejut melihat Yara dan Aksa berada di negara yang sama. Loh, kalian kenapa ada di sini? Tanya Lofi dengan tangan menggandeng Olive. Honeymoon, jangan bilang kalian juga mau honeymoon ke villa ayah yang ada di Pulau Maldives ya? Tanya Aksa kepada Lofi yang langsung mengangguk cepat. Ke tempat lain aja deh. Aku dan Yara mau ke sana. Hanya berdua, bukan dengan kalian sekeluarga. Aksa mengusir Lofi yang kini berkacak pinggang. Heh, bocah. Sembarangan aja mau ngusir Danu family. Tiba-tiba saja Danu muncul bersama dua bocah cowok yang ngeselin bagi Aksa. Halo, Om, sapa Basta dan Enzo secara bersamaan membuat Aksa langsung memijat pelipisnya. Hori, ramai, malah lumayan, Kak. Kita nggak kesepian. Honeymoon itu berdua aja, Yara. Bukan satu keluarga begini, astaga. Aksa protes kepada Yara yang terlihat bahagia saja. Danu dan Lofi tertawa, mereka puas sekali melihat Aksa yang tidak berdaya seperti itu. Lagian kenapa sih? Kak Danu dan Kak Lofi nggak akan ganggu juga, Yara membela dua manusia itu. Aku malah lebih nggak percaya kalau mereka nggak akan ganggu. Celetuk Aksa yang langsung mendapatkan cubitan maut dari Yara. Sudah, kalian nginap di villa yang dekat pulaunya, aku dan keluarga akan tinggal di villa lain. Entah mendapatkan angin dari mana sehingga bisa membuat Danu mengalah. Bagus, gitu dong ngalah. Tangan Aksa langsung menarik tangan Yara untuk masuk ke dalam mobil. Cek. Itu anak sombong sekali. Hei para Danu Junior. Sontak Enzo dan Basta saling hormat, seperti selayaknya anak buah yang siap diperintah oleh komandannya. Besok kalian harus mengerjai Om Aksa, ingat, ganggu mereka berdua sampai tidak bisa berduaan. Perintah Danu mendapatkan anggukan mantap dari kedua anaknya. Kak, bagus, aku setuju. Lofi menyetujui membuat Danu tersenyum puas. Sesampainya di villa, Aksa dan Yara langsung menuju kamar untuk membereskan barang yang akan mereka pakai nanti. Mata Yara langsung tertuju kepada jendela besar kala membuka pintu kamar. Dan tentunya Yara langsung berlari ke arah jendela tersebut. Tangan Yara membuka tirai jendela besar hingga kini ia takjub dengan keindahan Pulau Maldives. Wah, indah sekali, pujinya, bahkan Yara sampai tidak rela jika harus memejamkan mata untuk menghilangkan tatapan indah pulau yang ia datangi ini. Lain dengan Aksa yang dari kejauhan terus memperhatikan Yara yang terus memuji keindahan Pulau Maldives. Aksa lega melihat Yara bahagia, itu lebih baik daripada apapun. Yara, ayo makan, ajak Aksa sembari menyerahkan dua koper kepada pelayan yang sudah ia siapkan. Sontak Yara langsung berbalik badan, ia melangkah maju mendekati sang suami dengan senyuman manisnya. Kita makan apa? Tanyanya, karena berhubung mereka sampai tepat malam hari. Tidak menjawab pertanyaan sang istri, Aksa meraih tangan Yara, menggenggam erat tangan itu. Lalu, membawa Yara untuk melangkah menuju tempat yang sudah ia pesan sedari tadi. Yara tentunya bingung, ia terus bertanya kepada Aksa. Tapi, jawaban dari pria itu hanyalah senyuman saja.
Kala sedang jalan menuju tempat makan malam yang dikatakan Aksa, tiba-tiba saja langkah pria itu terhenti. Matanya ditutup dulu boleh kan? Aksa permisi dulu kepada sang istri. Yara tidak mau bertanya lagi, berhubung perutnya juga sudah lapar. Tidak apa, cepatlah, Kak. Aku sudah lapar. Aksa tertawa kecil mendengar keluhan sang istri, ia langsung mengambil sapu tangan di saku celana yang sengaja ia sediakan dari Indonesia tadi. Memasang sapu tangan itu untuk menutupi mata Yara, tentunya Yara semakin berdebar menantikan hal apa yang akan diperlihatkan oleh sang suami. Jangan takut, Aksa meraih tangan Yara. Ikutilah langkahku, aku akan menuntunmu. Yara menggenggam erat tangan Aksa, jantungnya berdebar kencang saat Aksa mulai membawanya untuk melangkah. Aksa belum pernah seperti ini, membuat Yara gugup tentunya. Hingga tidak berapa berjalan dari tuntunan Aksa, tiba-tiba saja pria itu menghentikan langkahnya. Yara bingung tentunya apalagi kala Aksa melepaskan genggaman tangannya. Kak, kau di mana? Yara sempat panik. Ia kembali tenang kala merasakan aroma parfum Aksa di belakangnya. Aku selalu ada di dekatmu, sayang. Tenanglah, aku akan menunjukkan sesuatu hal yang indah untukmu. Kata Aksa disertai kecupan di pipi Yara. Pelan-pelan Aksa membuka ikatan penutup mata Yara itu, hingga Yara masih memejamkan mata. Perlahan ia membuka kedua matanya, Yara langsung membekap mulutnya sendiri kala melihat hal indah yang sudah Aksa siapkan. Dua kursi yang sudah dihias dengan sangat indah, ada meja yang juga dihias sama indahnya. Ada bunga di tengah meja dan lilin yang menyertai menjadi penerang di antara kursi dan meja itu. Anggap aja begini ya detnya hihi. Wah, ini semua kakak yang siapin. Tanya Yara kala Aksa sudah tepat di hadapannya. Iya, sayang. Suka tidak? Tanya Aksa, tentu saja Yara langsung mengangguk mantap. Ia memeluk erat sang suami, Yara merasa beruntung menjadi sosok wanita yang begitu dicintai oleh Aksara Pratama. Aksa melera pelukannya, ia mengambil sesuatu dari kantong celana. Yara melihat kalung yang sangat indah, berliontin love yang tertera sebuah nama indah di sana. Aksa menunjukkan kalung itu kepada Yara, sehingga Yara dapat melihat nama Aksa dan Yara yang menjadi satu di liontin itu. Kala aku melihat kalung indah ini, aku langsung teringat denganmu, Yara. Ternyata begitu banyak hal indah yang sekarang menjadi tugasku untuk memperlihatkannya kepadamu. Ucap Aksa yang langsung membuat Yara menangis terharu. Tidak, jangan tumpahkan air mata apapun hari ini. Ini hari bahagia kita sekarang, jangan menangis sekalipun itu tangis bahagia. Aksa menyeka air mata Yara yang mengalir tanpa diminta. Yara mengangguk mantap, ia mengecup pipi serta bibir Aksa. Terima kasih sudah mencintaiku sehebat ini, Kak. Aku suka dengan semua hal yang kau lakukan, aku bahagia sekali sekarang. Ucap Yara di sela Aksa yang mengelus pipinya. Aksa tersenyum mendengar suara ucapan Yara, ia mengarahkan Yara untuk berbalik badan. Memasang kalung itu di leher jenjang Yara, tentunya Yara membantu dengan mengikat rambut panjangnya. Hingga kalung itu terpasang dengan indah, tangan Yara memegang liontin itu. Cantik sekali, puji Aksa, meraih pinggang Yara, memeluknya dengan sangat erat. Kedua hidung mereka saling bertemu, Yara tertawa kala Aksa mengecup bibirnya terus-menerus. Awalnya hanya kecupan saja, tiba-tiba. Ayo kita makan, sayang, ajak Aksa, meraih tangan Yara hingga berjalan beriringan menuju kursi yang sudah disiapkan. Aksa dan Yara duduk saling berhadapan, menu makanan yang disiapkan membuat Yara lahap makan. Di sela menikmati angin yang berhembus, Yara juga menikmati ketampanan sang suami malam ini. Kak, kira-kira Kak Danu family benar-benar nginap di villa lain? Tanya Yara kepada sang suami yang sedang sibuk makan daging sama dengannya. Sebenarnya Aksa merasa aneh dengan sang kakak yang mengalah dengan begitu mudahnya. Mungkin saja,
Besok kita akan lihat keadaan dia. Jawab Aksa, tentu saja Yara setuju dengan itu. Selesai makan malam Aksa dan Yara langsung menuju kembali ke villa. Bahkan sampai terus bermesraan satu sama lain, hari ini dan seterusnya dunia benar-benar milik mereka berdua. Kini Aksa mengajak Yara untuk duduk di sofa ruang tamu, di mana suasana malam dari Pulau Maldives dapat dinikmati oleh mereka. Angin bertiup membuat rambut Yara menjadi berantakan, Aksa dengan sangat telaten mengikat rambut Yara. Posisi Yara berada di pangkuan Aksa, pria itu terus saja menikmati aroma tubuh Yara yang sudah membuatnya candu.